Warga korban banjir bandang di Kuala Simpang, Aceh, Tamiang berebut bantuan pakaian dan makanan. Hal itu terpaksa dilakukan lantaran para pengungsi masih sangat kekurangan pasokan bantuan. Ratusan warga korban bencana banjir di Kuala Simpang, Aceh, Tamiang berebut bantuan yang disalurkan. Hal ini terpaksa dilakukan lantaran para pengungsi masih sangat kekurangan pasokan bantuan seperti sembako dan pakaian. Selain sembako dan pakaian, warga juga masih membutuhkan bantuan lain seperti makanan siap saji dan obat-obatan. Tak sedikit pula warga yang harus pulang dengan tangan hampa karena kehabisan pasokan. Bantuan sedang disalurkan ini seperti apa ya? Ya bantuan disalurkan ya apa adanya ya. Ya kadang bantuan dari masyarakat, kalau dari pemerintah kami itu masih minim. Karena kantor-kantor di sini juga pada kena juga kan. Jadi yang bekerja pun nggak ada gitu Pak. Kalau rumah kami ya nggak bisa pulang kami selama ini. Lumpur itu terlalu tinggi, kalau mau masuk ke rumah juga kami nggak tahu mau bersihkannya tuh dari mana. Awalnya kami untuk bekerja itu nggak ada Pak. Jadi kami ya ngungsi-ngungsi, kalau sembako kalau yang dapat, kalau yang nggak ada gitu. Warga berharap bantuan dari pemerintah bisa segera diterima untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Dari Aceh Tamiang, Salam Pulungan, Dede Rudi, iNews melaporkan. Kisah pilu kembali datang dari korban banjir bandang dan longsor di Pidijaya, Aceh. Seorang warga bernama Nur Sidah asal desa Menasah jadi saksi saat rumahnya hancur dihantam air badan kayu besar. Nur Sidah hanya bisa terdiam memandang puing-puing rumahnya yang telah hilang di bawah banjir bandang. Rumah yang selama ini menjadi tempat bernaung dengan 3 kamar tidur dan dapur kini hanya menyisakan dinding roboh. Kisah itu terjadi saat banjir tiba-tiba naik sampai setinggi leher disertai kayu-kayu gelondongan besar yang menyeret apa saja di depannya. Nur Sidah dan suaminya terseret arus namun berhasil lolos dari maut. Nur Sidah tak mampu menahan tangis saat mengingat seluruh hasil panen padinya hanyut tanpa sempat diselamatkan. Tak hanya itu, sepeda motor miliknya juga hanyut entah kemana. Kini, Nur Sidah dan suami harus mengungsi ke rumah saudara tanpa tahu kapan mereka dapat memulai hidup baru. Yang tersisa hanya puing, kenangan, dan harapan agar bantuan rehabilitasi segera datang. Hingga kini puluhan ribu keluarga di Pidijaya masih bertahan di pengungsian dengan kondisi memprihatinkan. Pemerintah daerah dan relawan terus berupaya menyalurkan bantuan. Dari Pidijaya, Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Ribuan orang masih mengungsi ke sejumlah titik aman akibat rumahnya hilang diterjang banjir bandang di Aceh Utara. Di Desa Rumoh Raya, Kecamatan Langkahan, anak dan lansia menempati tenda seadanya di perkebunan sawit. Ratusan jiwa terpaksa bertahan di tenda pengungsian yang dibangun swadaya masyarakat di perkebunan sawit Desa Rumoh Rayuk, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara. Hampir 2 pekan mereka bertahan di tenda seadanya karena rumah mereka hilang diterjang banjir bandang pada 26 November lalu. Mereka menyambung hidup dengan bantuan swadaya masyarakat. Sejumlah dermawan membantu logistik dan obat-obatan. Kini korban bencana banjir bandang hanya bisa pasrah dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Bahan kalau swadaya masyarakat, bantuan dari masyarakat, beras, seperti layaknya pangan biasa lah. Cuma yang nggak ada ikan ya, kelambu, selop, berarti mesin ya. Kalau memang kita perlukan di sini ginseng satu ya. Desa Rumoh Rayuk, Kecamatan Langkahan merupakan desa terparah terdampak banjir.
Sementara seluruh rumah yang berkonstruksi kayu hilang diterjang banjir bandang. Dari Kabupaten Aceh Utara, Armia Jamil, iNews melaporkan. Warga korban banjir bandang di Kuala Simpang, Aceh Tamiang berebut bantuan pakaian dan makanan. Hal itu terpaksa dilakukan lantaran para pengungsi masih sangat kekurangan pasokan bantuan. Beginilah suasana malam di Kota Lintang Bawah, Aceh. Lampu di lokasi ini masih belum pulih sepenuhnya. Warga pun membangun tenda-tenda pengungsian di sekitar rumah mereka. Saat ini, untuk keperluan sehari-hari, mereka bergantung atas bantuan yang diberikan pemerintah dan perseorangan. Di Banda Aceh sendiri, di sejumlah titik listrik masih padam. Warga pun harus keliling kota untuk mencari listrik yang sudah menyala. Listrik di warung kopi yang saat ini sudah menyala bergantung kepada genset. Warung kopi yang ada gensetnya. Kenapa di rumah? Karena di rumah mati lampu berhari-hari, terus kalau hidup pun cuma setengah harian. Jadi untuk daya HP berkurang, jadi harus ngecas di warkop-warkop. Sementara itu, pemerintah terus memperbaiki aliran listrik di lokasi bencana. Namun, sulitnya akses ke lokasi menghambat pemulihan listrik di sana. Karena akses untuk memuat logistik itu tidak di jalan darat, kita pakai helikopter. Bahkan di Birem itu saya sendiri yang turun 3-4 hari lalu, itu lewatnya yang cuma 1,7 kilo, itu angkutnya pakai heli. Jadi itu membuat sedikit kendala di logistik. Meski sulit ditembus, namun pemerintah pastikan akhir pekan ini listrik sudah pulih. Bantuan pun terus dikirimkan ke lokasi-lokasi terdampak bencana. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Dalam Negeri mencopot Bupati Aceh Selatan Mirwan MS. Mirwan dianggap melanggar aturan dan meninggalkan warganya saat terjadi bencana. Presiden Prabowo Subianto angkat suara terkait Bupati Aceh Selatan yang melaksanakan umroh saat terjadi bencana di Sumatera. Prabowo meminta Mendagri untuk memberikan sanksi tegas terhadap Bupati Aceh Selatan Mirwan MS. Dalam rapat penanganan bencana, Prabowo menegaskan kepala daerah dipilih untuk menghadapi kesulitan dan berjuang untuk rakyat. Hadir semua bupati. Terima kasih ya para bupati. Kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan. Kalau yang mau lari, lari aja, nggak apa-apa ya. Copot langsung. Mendagri bisa ya di prosesnya di bisa ya. Itu kalau tentara itu namanya desersi itu ya. Dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah. Waduh, itu nggak bisa tuh. Sorry itu. Menanggapi perintah Presiden ini, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya langsung bergerak. Menurut Bima, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS tengah menjalani pemeriksaan dari Inspektorat. Inspektor khusus langsung memeriksa Bupati Aceh Selatan. Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di situ ada kewajiban bagi kepala daerah, larangan bagi kepala daerah, dan sanksi-sanksi apa. Nah, sanksinya diatur juga di situ, mulai dari sanksi dalam bentuk teguran, peringatan, pemberhentian sementara, bahkan mungkin Inspektorat bisa merekomendasikan untuk pemberhentian tetap. Sementara itu, terancam dicopot dari jabatannya, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS meminta maaf. Mirwan mengaku berangkat umroh setelah daerahnya mulai membaik meski tak dapat izin dari Gubernur Aceh. Saya Haji Mirwan MS selaku Bupati Aceh Selatan dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan, keresahan, dan kekecewaan banyak pihak. Kami menyadari bahwa
kepergian kami di tengah musibah menyita perhatian publik dan mengganggu stabilitas nasional. Kami berjanji akan terus bekerja bertanggung jawab terhadap Kabupaten Aceh Selatan pasca banjir, tetap bekerja keras untuk memulihkan kepercayaan publik dan yang paling penting memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang di masa yang akan datang. Diketahui bencana banjir dan longsor menerjang sebagian wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sedikitnya 11 kecamatan di Aceh terdampak bencana, banyak warga mengungsi dan minim bantuan.